Halo teman sebelum tidur. Kali ini aku akan bercerita tentang seorang Raffi yang mempunyai teman bernama Nadine. Dan cerita ini Raffi kirim kepada teman sebelum tidur. Semoga Nadine bisa mendengarkannya dan bisa mengerti bahwa Raffi sangat menyayangi dan peduli dengan Nadine. Cerita ini berawal dari percakapan Nadine dan Raffi di sebuah kafe. Kata Nadine, hidup itu kejam ya. Nadine mengatakan itu kepada Raffi dengan pandangan kosong melihat ke arah secangkir kopi miliknya. Kala itu Raffi belum sepenuhnya mengerti, karena tak biasanya Nadine mengeluh seperti itu. Setahu Raffi sih, Nadine itu orangnya sangat ceria dan suka ngelawak. Tapi sekarang Raffi melihat Nadine seperti orang yang susah, yang galak, yang terluka. Nadine masih menatap secangkir kopi yang baru saja ia pesan. Sedang Raffi terus saja melihatnya dengan beberapa pertanyaan yang menggelantung di dalam pikirannya. Saat itu Raffi ingin menanyakan kepadanya, namun Raffi sadar ini bukan waktu yang tepat. Selang beberapa detik, Nadine mulai menghembuskan nafasnya dengan kasar, lalu memilih meneguk kopi yang sedikit pahit itu. Setelah itu, Nadine menyunggingkan senyum kepada Raffi. Dan spontan, Raffi pun membalas senyumnya, meski rasa penasaran itu hadir di dalam hati Raffi. Raffi terus saja memperhatikannya. Sedang Nadine sekarang beralih melihat jalanan yang basah akibat tetesan hujan yang sejak dari tadi turun. Sepertinya Nadine banyak pikiran hari ini. Itulah opini Raffi tentangnya. Lalu beberapa detik kemudian akhirnya Raffi pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Nadine. Din, are you okay kan? Ada masalah? Bukannya menjawab Raffi, Nadine malah hanya tersenyum kecut dan masih melihat jalanan tersebut. Pikir Raffi, apa bagusnya sih jalanan yang tergenang air itu? Kenapa Nadine begitu antusias sekali melihatnya? Raffi bergumam sendiri karena pertanyaannya tak mendapatkan hasil atau respon yang bagus dari Nadine. Sehingga Raffi pun memilih meneguk kopinya yang mulai agak dingin. Terbawa suasana dan cuaca saat ini, sebenarnya Raffi tahu bahwa Nadine sedang tidak baik-baik saja, mengingat ayahnya baru meninggal dan sekarang sudah 100 harinya. Sehingga mau tidak mau sih Nadine lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Meski harus berbagi waktu dengan sekolahnya, mengingat juga Nadine adalah siswa dari SMA kelas 3, sedang adiknya masih kelas 3 SMP. Tapi setahu Raffi, meski Nadine bekerja dan sekolah, dia tetap enjoy kok. Bahkan kata Raffi, Nadine itu orangnya tidak pernah berpikir seserius ini malahan. Ya, kali ini Raffi masih berkutat dengan pikirannya sendiri sih. Hingga beberapa detik akhirnya Nadine mulai buka suara. Bagaimana perasaanmu jika ibumu mau menikah lagi? Itulah perkataan Nadine kepada Raffi. Dan spontan, Raffi pun tersendak. Karena waktu Nadine berbicara, posisi Raffi sedang menyeruput kopi. What? Really? Terang Raffi dengan begitu shock. Bagaimana perasaanmu? Nadine menanyai Raffi kembali. Saat itu, Raffi kebingungan karena Raffi tidak bisa membayangkan jika mamanya bisa menikah lagi. Jadi waktu itu kata Raffi, dia memilih diam meski diamnya itu bukan solusi. Karena Raffi pun tidak tahu harus mengatakan apa. Kamu bingung ya mau jawab apa? Nadine mulai berbicara lagi. Mungkin Nadine tahu bahwa Raffi tengah kebingungan memilih diksi yang pas agar tidak menyakiti hatinya Nadine. Akhirnya Raffi pun buka suara.
Aku tidak tahu bagaimana jadinya, tapi yang pasti, jika aku seperti itu, aku merasa kecewa, kata Raffi, memberanikan diri membuka mulut dan menjawab pertanyaannya. Meski Raffi tidak sepenuhnya paham apakah jawabannya baik atau tidak, namun Nadine hanya tersenyum kepada Raffi, sehingga Raffi pun semakin kebingungan sendiri. Apakah jawabannya itu benar atau salah? Hingga berselang kemudian, Raffi dan Nadine pun memilih pulang. Dan sejak saat itulah, Raffi tidak tahu lagi ceritanya. Karena Nadine memutuskan untuk putus sekolah di tengah-tengah kelas 3 SMA. Meski sangat disayangkan, kata Raffi, tapi Raffi yakin keputusannya Nadine sudah pasti dipertimbangkan matang-matang olehnya. Dan Raffi hargai itu, meski Nadine tidak bercerita lagi kepadanya. Dan setelah itu Nadine hilang kontak dari hidup Raffi. Tepat kelulusan tiba dan Raffi pada saat itu sedang sibuk-sibuknya untuk pendaftaran kuliah. Hingga tanpa sengaja Tuhan mempertemukan Raffi kembali dengan Nadine. Saat itu kata Raffi, dia sampai tidak mengenalinya karena saking kurusnya tubuh Nadine. Saat pertemuan itu, untungnya Nadine langsung memeluk tubuh Raffi. Meski awalnya Raffi shock, namun saat Nadine menumpahkan semua kecewanya lewat air mata yang membasahi bajunya Raffi, sehingga Raffi pun akhirnya mengerti bahwa itu adalah benar-benar Nadine. "Din, are you okay kan?" kata Raffi. Sambil mengelus pundaknya, Raffi terus menanyakan perihal kabarnya. Namun, Nadine membisu dan sibuk dengan tangisannya. Hingga Raffi pun membiarkan air mata itu lolos jatuh dengan sendirinya. "Ya udah, nangis aja," terang Raffi. Sulit dipercaya memang, saat hari-hari biasa, kata Raffi, Nadine itu selalu tersenyum, bahkan untuk menangis pun rasanya tidak pernah ditunjukkan kepada Raffi. Namun, hari ini Raffi tahu, ternyata Nadine memang tidak baik-baik saja. Ia terlalu banyak memendam perasaan luka, kecewa, bahkan rasa sakit yang tidak bisa ia utarakan kepada siapapun termasuk Raffi. Meski Raffi tidak tahu permasalahan yang Nadine hadapi, tapi Raffi yakin Nadine itu orangnya tegar. Meski hari ini Raffi tahu bahwa Nadine sedang tidak baik-baik saja, hatinya tengah terluka. Hingga Raffi pun juga tidak tahu harus melakukan apa untuk memperbaiki setidaknya hatinya. Untuk mengatakan sabar saja, kata Raffi, tak bisa. Karena seringnya Raffi mengeluh kepada Nadine saat tertimpa musibah, meski sekecil apapun. Akhirnya keputusan Raffi dengan memberitahukan cerita ini kepadaku teman sebelum tidur, harapannya agar bisa sedikit membantu agar Nadine tahu bahwa hidupnya tidak terlalu buruk. Bahkan Raffi berpesan bahwa Nadine tidak sendirian. Meski Raffi pun tidak tahu apa permasalahan Nadine. Kata Raffi, "Ingatlah Din, kamu itu telah dipilih Tuhan menjadi orang yang kuat. Makanya kamu diberi musibah ini. So, tetap tegar ya, karena Tuhan selalu bersama orang yang sabar. Dan satu lagi," kata Raffi, "jangan merasa sendirian, karena Raffi akan selalu bersamamu." Harapan Raffi dengan memberikan cerita ini kepada teman sebelum tidur, dia berharap semoga setelah mendengar podcast ini, Nadine tahu bahwa Nadine tidak sendirian. Ada Raffi yang selalu bersamamu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya menemui Raffi, karena Raffi peduli denganmu. So, tetap kuat. Raffi selalu mensupport kamu, apapun pilihan kamu.